Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin khususan Adam wa Hawa alaihi assalam, wa ila ruhin nabiyillah Nuhin najila Ibrahim khalilillah Musa kalimillah wa Isa ruhillah, summa ila arwahil muhajirin wal muhajirat wal ansariyin wal ansariyat khususan sadatina Abi Bakrin wa Umar Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in radhiyallahu anhum. Ila arwahi a'immatil mujtahidin wal qurra'i wal muhaddithin wa ulil muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha wa ila hadrati awliya'illahil muqarrabin min masyariqil ardi ila magharibiha bi barya khususan sultanul awliya Syaikhul Qadir al-Jailani khususan Syekh Hasan As-Sadili khususan Syekh Abbas al-Mursi qaddasallahu sirrahu. Ila rajamil musannifin alladzina ta'allamna wa 'allamna wa nafatim khususan mu'alif hadzal kitab wa ila arwahi masyayikhina masyayikhina wa asatizina wa asatizina hayya ya sofi ya sidul quraisin ke haji khairu man azam bin kisam baski jelas. Allahumma bi karamatihim wa bi ma'unatihim wa bi mu'jizatihim an tanfa'ana bi ulumihim nafa'nu barakallana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Hasil maqasidana wa yasir umurana wa umurahum khususan fi hadzal majlis bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah wa syukran ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Baikil hadirun ikhwanu fiddin rahimanallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Di awal silaturahim dan ibadah kita pada kesempatan malam ini, kita bersama memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam ini Allah masih memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, juga panjang umur, dan kita diberikan kemudahan untuk bisa mengisi waktu ini dan usia ini
untuk melakukan di antara rangkaian kewajiban kita setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita melaksanakan taklim yang mudah-mudahan ini merupakan satu amal untuk kita semua, terutama apa yang disampaikan khusus bagi pribadi yang menyampaikan dan umumnya kepada para jamaah dapat kita amalkan dalam rangka memperbaiki pribadi, keluarga, masyarakat kita semua, agar mudah-mudahan senantiasa kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam mari kita sampaikan dan curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid At-Taqwa, terutama Ketua DKM Masjid At-Taqwa. Mudah-mudahan semua pengurus dan pimpinan nantiasa dapat amanah dalam memakmurkan masjid ini, dan kita semua para jamaah dapat istiqomah untuk terus bisa memakmurkan masjid ini, agar mudah-mudahan masjid ini menjadi masjid yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan juga yang sekitarnya ada di tempat ini, dan mudah-mudahan dapat menghantarkan kita menuju mardotilahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama para guru, para orang tua, para hujjaj, bapak-bapak, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita membaca bagian ayat daripada Al-Quran yang mudah-mudahan sekali lagi baik pribadi saya yang menyampaikan, juga para jamaah yang mendengarkan mampu menambah ilmu kita dalam rangka perbaikan pribadi kita. Kita coba untuk memuzakarohkan di surat 66, surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Untuk menjadi bangsa yang baik tentu perlu dilanjutkan oleh generasi-generasi kita yang baik. Generasi yang baik itu tentu lahir dari lingkungan dan keluarga yang baik. Dan keluarga yang baik itu lahir dari pribadi-pribadi yang baik. Makanya ada bahasa sahsiyah thayyibah, ada qaryah thayyibah, ada baldatun thayyibah. Nah, lahirnya baldatun thayyibah karena qaryah thayyibah. Lahirnya qaryah thayyibah dari sahsiyah thayyibah. Jadi untuk menjadikan bangsa ini baik, maka berawal dari pribadi-pribadi yang baik. Makanya dengan keras Allah menyampaikan di surat 66 ayat yang ke-6 ini, gak ada lain tujuannya agar bagaimana sebuah negara, sebuah bangsa, paling tidak masyarakat atau yang lebih kecil keluarga ini menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang barokah, nanti melahirkan juga masyarakat dan bangsa ini yang berkah tentunya. Makanya kata Allah di surat 66 ayat 6 ini, Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum naro. Ini perintah datang dari Allah, diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya memiliki kewajiban jagalah diri kalian. Pertama nih, kita disuruh ngejaga diri kita sendiri. Nah, ketika kita sudah mampu menjaga diri kita, ku anfusakum,
Yang kedua adalah wa ahlikum, ku jagalah apa anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naron dari api neraka. Nah, ini perlu kita pahami betul. Yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro, atau yang dimaksud dengan ku, ya, ku di sini isinya adalah jagalah. Maksud jagalah di sini apa? Para ulama tafsir, terutama di dalam tafsir Ibnu Katsir, saya merujuknya, ada beberapa ulama yang berpendapat yang pada akhirnya mengkerucut kepada satu kesimpulan. Di antaranya ada Mujahid, kemudian Imam Al-Qatadah, kemudian Ad-Dahak, dan juga Imam Muqatil bin Hayyan. Beliau mengeluarkan pendapat-pendapatnya, namun pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pertama, ini adalah satu perintah yang datang dari Allah, diperuntukkan bagi seorang ayah terutama. Namun karena bahasanya jama', jadi tidak hanya ayah, karena kesananya keluarga, berarti keluarga dibangun oleh dua orang. Yang pertama ayahnya, yang kedua emaknya. Berarti ini kewajiban jatuh ke babanya sama siapanya? Ama emaknya, suami ama istri nih. Apa kewajibannya? Untuk menjaga. Apa isi menjaga? Menjaga di sini isinya adalah seorang ayah dan ibu wajib pertama untuk dirinya sendiri menjalankan perintah-perintah Allah, atau dalam pendapat pertama, bertakwalah kepada Allah, diri pribadi kita nih. Kemudian yang kedua, ajarkan keluargamu untuk bertakwa kepada Allah. Berarti kita dulu kudu paham apa itu takwa kepada Allah, apa isinya takwa kepada Allah. Pahami itu. Lalu setelah itu ajarkan kepada siapa? Kepada keluarga kita. Dan kemudian juga ulama lain menyampaikan menyuruh mereka taat kepada Allah, sama itu juga. Atiullah wa atiur Rasul, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dengan cara apa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau ingin menjaga diri kita dengan cara melaksanakan perintah Allah, lalu ajarkan keluarga kita menjalankan perintah-perintah Allah. Tentu kita harus paham mana yang didahulukan, mana yang diakhirkan. Itu harus paham juga. Jangan sampai nanti dalam memahami perintah-perintah Allah, yang sunnah kita duluin, yang wajib dibelakangin. Yang wajib kita pegang, yang sunnah kita tambah. Kan gitu rumusnya. Nah, kemudian juga selain kita menyuruh mereka taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan perintahkan mereka untuk menjalankannya serta bantu mereka dalam menjalankannya. Berarti selain kita pahami perintah Allah, kita ajarkan keluarga kita memahami perintah Allah, lalu kita suruh menjalankan. Jangan udah paham tapi nggak dijalanin. Setelah kita tahu, oh perintah Allah apa? Di antaranya bertauhid. Gimana bertauhid itu? Kita kaji. Terus setelah kita paham, setelah kita paham, bantu agar bagaimana kita dan keluarga kita menjalankannya. Tuh, jadi konsepnya memahami dulu, lalu perintahkan untuk menjalankannya. Dan selain diperintahkan, bantu. Jadi jangan nyuruh doang.
Kita pahami, berikan pemahaman kepada anak kita, kepada istri kita, kepada kerabat kita, dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Ahli itu kan. Kalau kita bicara keluarga, dalam Riyadhus Shalihin saya baca tafsir hadisnya itu, ya, keluarga itu anak, istri, anak, kemudian orang-orang yang menjadi tanggungan kita dan kerabat-kerabat kita. Mana? Kerabat di atas dan kerabat di bawah. Berarti kakak kita, adik kita. Nah itu sama tuh. Itu merupakan ahlikum. Nah itu kewajiban kita ketika mereka belum paham tentang perintah Allah, maka kita berkewajiban untuk memberikan pemahaman, mendorongnya untuk menjalankan, lalu bantu kalau dia tidak mampu. Itu dalam kerangka ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau kita paham agama, lalu anak paham, istri paham, tapi ada nih saudara kita yang kagak paham, itu tanggung jawab kita juga tuh. Karena ternyata itu pun bagian dari ahlikum. Maka berkewajiban kita pun memberikan pemahaman tentang itu. Bantu untuk menjalankannya. Bahkan bila melihat mereka berbuat maksiat, maka cegah dan laranglah, karena itu pun bagian dari kewajiban kita menjaga daripada diri kita dan juga keluarga kita. Itu termasuk daripada isi ku. Jadi ku itu jagalah, isinya jaga itu ajarkan kita dan keluarga kita, orang-orang yang menjadi tanggungan kita yang di atas yang di bawah, untuk menjalankan perintah Allah. Kemudian pertama memahami perintahnya, menjalankannya, lalu bantu untuk merealisasikan, menjalankan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah. Itu yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum. Jadi pertama ajari, yang kedua didik, yang ketiga pimpin mereka dengan perintah Allah, perintahkan untuk melaksanakannya dan bantu dalam menjalankannya. Bila melihat ada yang berbuat maksiat, maka cegah dan larang mereka. Jadi kesimpulan secara garis besar At-Tahrim ayat 6 ini dari ku anfusakum wa ahlikum naro adalah mengajarkan kepada kita tentang perintah satu, berdakwah. Ini ajakan pertama ini, kesimpulan dari surat At-Tahrim ini, pertama kita disuruh berdakwah. Berarti ngajak. Kepada siapa? Kepada diri kita, kerabat kita, ya, orang-orang yang ada di sekitar kita. Intinya berawal dari diri sendiri, kemudian keluarga. Itu satu. Oleh karena itu setiap kita berkewajiban tuh untuk menjaga diri kita dengan cara menjalankan perintah Allah. Pahami perintah-perintah Allah, pahami larangan-larangan Allah, kemudian taati, jalankan, dan bantu keluarga-keluarga kita untuk memahami tentang itu semua. Nah itu kewajiban kita. Nah kemudian yang bisa kita ambil dari At-Tahrim ayat 6 ini, pertama, ternyata dakwah dan pendidikan itu berawal dari rumah. Karena Allah nyuruhnya pertama anfusakum, diri kita, wa ahlikum, dan keluarga kita. Berarti pendidikan itu berawal dari rumah. Walaupun memang secara redaksi ini kepada ayah, namun pada akhirnya itu semua ayah dan ibu diwajibkan untuk apa? Untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, serta diperintahkan kepada keluarganya untuk bisa menjalankan perintah-perintah Allah dan jauhi larangannya. Maka cara agar bagaimana kita ku anfusakum wa ahlikum naro adalah yang pertama, bina diri kita sendiri. Pahamkan diri kita tentang perintah Allah, pahamkan diri kita tentang larangan-larangan Allah. Pertama apa yang harus kita pahami?
Yang pertama yang harus kita pahami adalah masalah akidah. Karena pertama kewajiban kita, ya ayyuhan nasu budu. Semua manusia diperintahkan pertama itu ubudu, bertauhid kepada Allah. Maka yang harus pertama kita pelajari adalah bertauhid kepada Allah. Kemudian apa? Keluarga kita ajarkan tauhid. Istri kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita ajarkan tentang akidah, tentang iman, tentang ilmu mengenal siapa Allah, atau kata lainnya ma'rifatullah. Anak kita biar paham siapa Allah itu. Nah, itu pahamkan tentang itu. Untuk pelajaran dasarnya apa? Ajarin dulu doa-doa. Kalau mau makan baca bismillah, doa mau makan baca, kalau mau tidur baca, kalau mau masuk kamar mandi baca, keluar kamar mandi juga baca. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa semua itu adalah Allah yang menghendakinya. Artinya kita ajarkan kalau tidak berdoa maka nanti makannya bisa begini. Kalau masuk kamar mandi gak berdoa nanti jadi begitu. Nah, itu ajaran dasar kepada anak-anak kita untuk bertauhid. Nah, ini penting sekali. Berawal dari pribadi kita dulu, orang tuanya. Karena orang tua itu, bapak dan ibu adalah dua komponen yang paling penting yang dapat menentukan kehidupan seorang anak ke depannya. Maka kita, orang tua, bapak dan ibu ini harus kuat, harus paham, harus benar-benar tahu. Karena pendidikan dasar adalah rumah tangga kita. Nih anak kita nih. Karena orang tua dapat menciptakan lingkungan keluarga yang islami. Ketika orang tua dapat menghidupkan lingkungan yang islami dalam rumah tangganya, maka dengan sendirinya anak-anak pun memiliki kecenderungan kepada agama. Makanya di rumah hidupkan lingkungan yang paham tentang agama. Makan membaca doa, masuk kamar mandi demikian, biasakan minum berduduk, jangan berdiri, makan pakai tangan kanan. Jangan biasain buang, mohon maaf, buang angin di mana-mana. Nah, jangan itu. Karena anak akan meniru, cenderung kepada meniru orang tuanya. Karena keluarga adalah pondasi awal membangun masyarakat muslim. Jadi kalau pondasinya kuat, insya Allah bangunan itu akan kuat. Nah, pondasi dalam rumah tangga Islam itu adalah keluarga. Makanya pahamkan mereka pertama tentang masalah akidah. Setelah akidahnya sudah sampai, yang kedua masalah ibadah. Dalam komponen mendidik anak nih, dalam menjaga anak agar dia terbebas dari api neraka, kewajiban kita satu, ajarkan tauhidnya, akidahnya. Yang kedua, ajarkan ibadah. Dan yang ketiga, ajarkan akhlak. Makanya dalam Islam pun ilmu itu yang pertama yang harus kita kaji tauhid, membereskan masalah akidah. Yang kedua fikih, membereskan masalah ibadah. Yang ketiga tasawuf, yaitu membereskan masalah akhlak. Nah, itu tiga ilmu itu harus betul-betul kita kaji agar suatu amal yang kita lakukan menjadi amal soleh. Satu, yakin bahwa ibadah itu hanya Allah. Yang kedua, fikihnya harus benar ibadahnya. Yang ketiga, dalam ibadah harus susu. Nah, itu diaturnya sama kitab akhlak atau ilmu tasawuf. Maka dalam menjalankan ibadah, akidah, fikih dan tasawuf itu harus bersandingan, harus serasi itu. Tiga-tiganya harus penuh. Baru nanti ketika kita sholat itu akan menjadi apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Ketika puasa itu akan menjadi la'allakum tattaqun. Begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau tanpa didasari dengan tiga ilmu itu, maka akan sia-sia nantinya dikhawatirkannya. Nah, kemudian setelah kita ajarkan itu, bagaimana metode mendidiknya? Dalam metode mendidik, yang pertama yang harus kita tumbuhkan. Karena gini, kadang-kadang kita udah punya apa? Udah paham agama, udah paham tauhid, paham fikih, paham tasawuf.
paham akhlak dan lain sebagainya, kadang-kadang metode dalam menyampaikannya kurang efektif. Nah, maka yang pertama yang kudu diajarin dalam apa? Dalam mendidik anak-anak, metodenya seperti metode Rasul. Yang pertama adalah beri uswatun hasanah, keteladanan. Itu yang paling penting itu. Keteladanan dalam rumah tangga kita untuk mendidik anak-anak kita, keteladanan ini paling penting. Baik sifatnya yang langsung dengan kita mencontohkan. Contoh, makan jangan suka berdiri. Nanti anak-anak ngikutin, gitu ya. Makanya ada bahasa, guru kencing berdiri, anak murid mah kencing apa? Lari. Nggak kita ajarin juga kadang-kadang berdiri baik kan itu kan. Apalagi kalau kita ajarin. Nah itu tontonkanlah dalam rumah tangga kita. Kita ibadah kita tontonin, bukan maksud riya, mendidik anak kita. Oh, Bapak sholat pagi-pagi duha, ikut. Nanti lama-lama dia awalnya ngelihat, nanti lama-lama nanya, nanti lama-lama ngikutin. Ayo kita doa, kita kencengin. Dan bukan dalam rangka apa? Bukan dalam rangka bukan supaya anak ngedenger. Nanti dia ngikutin. Lama-lama dia ngikutin. Tuh, langsung itu secara tidak langsung atau secara tidak langsung. Seperti apa? Membacakan kisah-kisah para nabi dan rasul kepada anak-anak kita. Atau menceritakan para sahabat atau para pahlawan nasional yang dulu memperjuangkan bangsa ini, memperjuangkan agama ini, ceritakan kepada mereka. Makanya ada bahasa dongeng sebelum tidur. Cuman sekarang ganti ya. Dongengnya ganti sekarang. Ngelihat TV ya gitu kan ya. Atau ngelihat YouTube gitu kan. Dulu ada dongeng-dongeng seperti itu. Itu adalah keteladanan yang secara tidak langsung kita ajarkan kepada anak-anak supaya mereka punya idola, punya pahlawan, punya superhero. Kan anak-anak begitu kan ya. Dia suruh nonton misalkan superhero, ngikutin tuh dia mah. Superhero-nya wah gitu kan. Lari bawa pedang, pakai apa? Batman gitu ya. Dan lain sebagainya. Ngikutin dia mah. Gerakannya, ininya itu dan lain sebagainya pasti ngikutin. Nah, kita pun bagaimana mengidolakan agar dia punya idola, dan idolanya adalah orang-orang atau pahlawan-pahlawan atau sosok-sosok orang-orang yang kita ceritakan dalam kisah-kisah. Nah, itu keteladanan juga tuh. Jadi keteladanan itu bisa dicontohkan dengan secara langsung maupun secara tidak langsung. Itu satu cara metode mengajarkan anak. Yang kedua, dengan cara apa? Kebiasaan. Ada bahasa bisa karena biasa. Biasain. Artinya mengerjakan sesuatu. Kadang-kadang kita contohin dia nggak ngikutin. Tapi kalau dibiasakan, ayo biasain duduk. Ayo duduk, makan duduk. Ntar besok-besok mah dia nggak berani makan kalau tidak duduk. Ada anak TK Pak ngaji ke saya. Kalau saya bilang kalau ngaji jangan tidur. Enggak Ustadz, saya enggak tidur, saya ketiduran. Kayak begitu. Lah bisa banget nih bocah nih. Ada tidur, ada ketiduran Pak Ustadz katanya. Perempuan mana kecil banget, baru ikhlas 1. Saya ketiduran, bukan tidur katanya. Kalau tidur itu jelek, kalau ketiduran ngantuk Pak Ustadz, katanya begitu. Oh berarti memang diajarkan begitulah sama orang tuanya, di rumahnya begitu diajarin. Wah ini luar biasa banget, saya bilang nempel banget nih. Sampai saya nanya ke ibunya, emang begitu Pak Ustadz, saya suka cerita gitu. Jadi ini mamah ketiduran, bukan tidur. Itu. Ya, saya suka iniin anak adiknya katanya. Ituin adiknya nyusuin, saya suka tidur. Saya bilang gini, saya ketiduran, bukan tidur. Beda antara tidur dan ketiduran gitu. Nah, nempel tuh. Pas waktu dia ngaji tidur, saya bilangin begitu, jawabnya dia, saya ketiduran Pak Ustadz, katanya gitu. Oh iya. Besok-besok jangan ketiduran ya, saya bilang gitu. Ya. Nah itu berarti kebiasaan kita ajarkan tuh. Ulang-ulang, sering diulangin. Misalkan ayo udah mau tidur nggak bisa, besok ulang lagi, besok ulang lagi. Nanti dia nggak berani tidur sebelum dia
berdoa. Itu pembiasaan, itu harus itu metode dalam mengajarkan anak, dalam mendidik anak. Yang ketiga nasihat. Itu. Nasihat. Pertama keteladanan, kebiasaan. Yang ketiga nasihat. Ya. Tentu nasihat-nasihat ini dari pituah-pituah Rasul, ya, dari firman-firman Allah kita sampaikan. Karena kadang-kadang anak dalam menjalankan sesuatu itu jenuh, malas, bosan dan lain sebagainya. Berikan dia nasihat, berikan dia pemahaman, tapi sistemnya dialog, ngobrol, ya, tentu di waktu yang tepat. Karena kadang-kadang formulanya bagus, kalau waktunya nggak tepat, dia nggak ngedengerin akhirnya. Cari waktu yang tepat agar dia mendengarkan apa yang kita nasihati. Lalu juga ada dengan cara perintah dan larangan. Kita perintahkan, kita larang. Kemudian yang kelima bisa dengan perhatian. Kita perhatian kepada dia supaya dia itu bisa berubah. Yang tidak menjadi baik, yang sudah baik bertambah dengan perhatian kita. Itu bisa juga tuh. Karena kadang-kadang anak-anak mencari perhatian. Dengan melakukan ini, melakukan itu, dia mencari perhatian. Karena memang kurang perhatian dari kitanya. Kadang-kadang dia nanya entar aja napa, kan itu kadang-kadang kita diem aja. Padahal dia butuh perhatian, karena ternyata perhatian itu dapat merubah kepribadian anak. Dan yang keenam dengan cara apa? Pemberian hadiah dan juga penghargaan. Ya, penghargaan juga bisa dengan penghargaan. Nah, ini metode dalam mendidik anak nih. Dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum, ya, menjaga keluarga kita dengan menanamkan pendidikan kepada anak-anak kita sedini mungkin. Ajarkan mereka akidahnya, ibadahnya, akhlaknya dengan metode-metode yang tadi disampaikan, karena itu lebih efektif. Nah, itu ajarkan, itu kewajiban kita, jangan sampai enggak. Nah, begitu seriusnya Allah menyampaikan hal demikian sampai ayat selanjutnya nih, sampai kelanjutan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijarah. Dari api neraka yang waquduhan nasu, yang bahan bakunya adalah manusia. Jadi bahan bakar neraka mah bukan apa? Kayu. Bukan seperti di dunia, tapi bahan bakunya adalah manusia, wal hijaroh, dan bahan bakunya itu apa, Pak? Batu. Bahan bakunya itu apa? Batu. Nah, ketika Rasul menyampaikan ayat ini, di dalam satu hadis disampaikan ketika Rasul menyampaikan ayat ini di depan para sahabat dan juga para jamaah, ada orang tua yang sudah lanjut usia bertanya kepada Rasul, ya Rasul, batu yang ada di jahanam nanti apakah sama dengan batu-batu yang ada di dunia? Ditanya begitu. Lalu Rasul menjawab, walladzi nafsi biyadihi, walladzi, dan demi zat nafsu bermula diriku, biyadihi ada di genggamannya. Artinya demi Allah, demi zat yang mana diriku ada pada genggamannya, la sakharatun min sohrin, satu buah batu, min sohri jahannam, dari batunya jahannam, a'zamu min jabalid dunya kuliha. Nanti di neraka itu bahan bakunya batu-batu, bahasanya kayak. Yang mana kata Nabi, satu batunya itu demi Allah, satu batu itu lebih besar dari semua gunung yang ada di dunia. Coba Pak bayangin, semua gunung yang ada di dunia itu lebih besar satu batu yang nanti menjadi bahan baku neraka. Satu doang. Masya Allah. Dan dikatakan dalam tafsirnya itu Ibnu Katsir bahwa batunya itu lebih bau, lebih bau daripada baunya bangkai. Batunya lebih bau daripada baunya bangkai, dan besarnya itu lebih besar daripada seluruh gunung yang ada di mana? Di dunia. Bayangin, Pak. Itu bahan baku neraka. Satu.
Kemudian apalagi? Tidak hanya waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun. Kemudian nanti di neraka itu malaikatun, terdapat malaikat-malaikat giladun yang keras, yang kasar, maaf. Jadi nanti penjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang kasar, syidadun yang keras. Disampaikan ketika nanti ahli neraka sampai ke neraka, maka akan di pintunya itu dijumpai 400.000 malaikat. Silahkan dilihat di Ibnu Katsir, ada 400.000 malaikat penjaganya tuh Pak. Lalu wajahnya itu giladun syidadun. Wajahnya itu apa? Hitam legam. Hidung hitam legam itu. Kemudian Allah telah mencabut rasa kasih. Tidak ada sedikit pun rasa sayang daripada apa? Daripada malaikat-malaikat itu. Lalu katanya, kalau diterbangkan satu ekor burung dari pundak satu malaikat ke pundak malaikat yang kedua, maka ketika dia terbang 2 bulan berturut-turut, maka tidak akan sampai mencapai pundak satu lagi, Pak. Bayangin Pak, gedenya kayak apa ya. Jadi kalau burung terbang dari satu malaikat, pundak malaikat terbang ke pundak malaikat yang kedua, itu tidak akan sampai dengan terbang selama berapa bulan? 2 bulan. Sementara malaikatnya ada 400.000. Masya Allah nih. Jadi dunia mah nggak ada nilainya ya, nggak ada apa-apanya dunia. Makanya kalau ada orang sombong di bumi, aduh udah orang udah kagak punya. Kalau ada orang sombong gitu, dengan mungkin dia punya harta banyak, punya jabatan tinggi, sombong, ya Allah, ya dikasih malaikat satu udah kelar itu. Ya kan kita belajar dari burung ababil yang begitu kecil tapi dapat menghancurkan gajah. Nah mungkin perbandingan seperti itu. Makanya jangan pernah memikirkan neraka itu kayak apa, nggak bakal terpikir. Surga itu kayak apa, nggak akan terpikir, nggak bakalan. Ini sampai disampaikan demikian tuh. Kemudian apalagi yang bila mana seorang berjalan, ya, bila mana ada seorang berjalan nih. Kalau diukur lebarnya, kalau bahasa manusia itu dada ya, lebarnya dada malaikat tuh, lebarnya dada malaikat, bila mana seseorang berjalan dari satu ujung dada ke ujung dada yang lain, itu perjalanannya mencapai 70 musim gugur. Berarti musim gugur setahun berapa kali Pak? 2 kali, kali 70 tuh. Kayak apa lebarnya itu ya, dada malaikat tuh. Lah nanti mereka itulah yang akan melempar orang-orang yang tidak mampu menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menyia-nyiakan amanah. Budak geus gede can apal salat acan. Anak udah umur 10 tahun salat ge kagak bisa. Padahal kata Nabi, muru auladikum bis sholah, perintahkanlah anakmu sholat ketika usia 7 tahun. 7 tahun kudu udah diperintah sholat. Berarti sebelum 7 tahun dia teh kudu bisa sholat udah kudunya. Karena 7 tahun waktunya disuruh sholat. Artinya dia sudah menguasai bagaimana cara sholat, bagaimana cara bersuci. Nah berarti kita orang tua wajib memberikan pelajaran. Ketika anak usia 7 tahun, kita sudah mampu memberikan pelajaran bersuci dan melaksanakan sholat tuh, udah bisa berarti. Makanya kalau kita punya anak di rumah umur 7 tahun, periksa, udah wudu, bisa wudu belum? Udah bisa sholat belum dengan baik? Kalau enggak nih, alaiha malaikatun giladun syidadun. Kita akan dihadapkan dengan malaikat-malaikat ini nih.
Yang dikatakan dalam tafsir itu malaikat Jabaniyah ngarannya. Namanya itu malaikat Jabaniyah. Malaikat penyiksa. Yang nanti 400.000 malaikat itu akan melempar kita tuh dari satu pintu ke pintu yang lain selama memakan waktu 500 tahun, Pak. Masya Allah ini ya. 500 tahun tuh dilempar. Nyampe ke dasar tuh ya. Lah, lalu nanti dari setiap pintu menjumpai pintu yang lain sama akan ada 400.000 malaikat lagi tuh. Dari satu pintu ke pintu ada 400.000 lagi malaikat yang seperti itu ukuran dan besarnya, yang siap menyiksa orang-orang yang tidak mampu menjaga dirinya dan keluarganya, naron dari api neraka. Ini jangan main-main Pak kita. Ini anak dan keluarga, tanggung jawab kita berat Pak. Maka yuk PR kan dari bulan kemarin saya sampaikan, ayo PR kita pulang ke rumah, periksa istri dan anak-anak kita. Apalagi yang sudah apa, udah mulai 7 tahun. Bahkan Nabi kan bilang, pukul. Kalau dia 10 tahun belum mau apa? Sholat. Cepret. Tudaik sholat. Pakai konsep basiron wa naziron udah. Sok tuh sholat, mau diberi handphone. Gitu. Ayo mau diberi jajan tuh sholat. Hei sholat. Kadang-kadang kan susah sekarang. So kalau setiap pribadi kita Pak mampu menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dengan baik, maka tentu kehidupan masyarakatnya akan baik Pak. Tawuran mual ayah mual, nggak bakal. Bahasa-bahasa anak-anak yang kurang baik itu nggak bakal ada kalau setiap pribadi kita menjalankan ayat ini nih. Ku anfusakum. Jaga diri kita dan keluarga kita, akidahnya, fikihnya, akhlaknya terapkan sedini mungkin dalam diri kita. Rasul melalui hadis-hadisnya membuat konsep untuk pribadi kita dalam mendidik anak-anak kita. Kalau setiap kita baik, lalu mampu mengelola keluarga kita dengan baik, maka tentu masyarakat dan lingkungan ini akan baik, akan aman. Makanya sampai Allah bilang apa? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatum minas sama wal ard. Kalau setiap penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, akan aku bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari apa? Bumi. Itu demikian luar biasanya. Makanya Allah keras sekali nih mengancam dengan demikian. Nih malaikatnya nih yang mau menyiksa kita nih yang kayak begini nih malaikatnya. Giladun syidadun. Kemudian apa? La ya'suna Allah ma amarahum. Lalu dia apa? Yang tidak akan durhaka kepada Allah terhadap apa-apa yang diperintahkan kepadanya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia akan melaksanakan apa yang Allah perintah. Nih tidak ada sifat kelemahan dalam malaikat ini. Saking bengisnya, saking kasarnya, apapun yang Allah suruh pasti dilaksanakan. Oleh karena itu, melalui satu ayat daripada At-Tahrim ayat 6 ini, saya mengajak kepada pribadi saya dan juga para jamaah, ayo. Ini adalah satu perintah yang datang dari Allah. Kewajiban kita sebagai orang tua menjaga diri kita dengan cara menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, lalu ajarkan anak dan keluarga kita agar mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dengan demikian kita terbebas dari yang namanya naron api neraka. Paling tidak gugur kewajiban kita sebagai orang tua. Kita tidak termasuk kategori orang-orang yang menjalankan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waktu yang tidak memungkinkan, mudah-mudahan satu ayat yang disampaikan menjadi support buat pribadi saya dan juga para jamaah. Ternyata kewajiban kita mendidik anak ini berat Pak. Oleh karena itu ayo, mumpung kita masih ada waktu dan kesempatan, kita manage kembali dalam pendidikan anak
istri, dan keluarga kita, agar mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian orang-orang yang disampaikan dalam ayat ini. Allah pelihara diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita baca Fatihah dari pertemuan kita. Nanti kalau ada yang mau nanya mah WA aja, karena waktunya udah nggak cukup. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Allah berikan kekuatan zahir dan batin kita dalam mendidik keluarga dan anak-anak kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah titipkan anak dan keturunan kita yang soleh dan solehah. Anak-anak kita yang sedang belajar, baik yang di rumah maupun yang di pesantren, mudah-mudahan dimudahkan dalam proses belajarnya, diberikan ilmu yang banyak dan manfaat. Cita-cita yang diinginkan oleh kita dan anak-anak kita mudah-mudahan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Yang sudah meninggal diampuni dosanya, dan kita yang masih hidup, yang masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mampu mengisi sisa umur kita untuk melakukan hal-hal yang bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bi mu'jizatihim yassir umurana khususan umura fi hadzal majlis. Allahumma yassir wa la tu'assir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.